Kembali lagi di Kuasa Level Up. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi tentang KPK dan FPB. Bukan KPK yang untuk tips itu ya, tapi kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Nah, buat teman-teman yang kesulitan dalam memahami materi ini, silahkan disimak video ini sampai selesai. Let's go. Oke, langsung kita bahas soal nomor 1 ya. KPK dari 28 dan 42 adalah, nah di sini kita menggunakan metode pohon faktor ya. Metode pohon faktor itu yang kayak mana? Kayak gini, tengok kalian. Bikin cabangnya. Oke. Sekarang 28 bisa dibagi 2 kan? Bisa. Hasilnya berapa? 14, tulis. Masih bisa dibagi 2? Masih. Hasilnya berapa? 7. Oke, cukup sampai sini aja ya. Langsung aja kita tulis faktorisasi prima dari 28 itu berapa? Ini 2 berarti 2 pangkat 2 dikali yang ini 7. Oke, sekarang pohon faktor dari 42 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 21. Masih bisa dibagi 2? Nggak bisa. Kita bagi 3. Hasilnya 7. Oke, cukup sampai di sini aja. Nggak usah diterusin sampai 1 hasilnya. Nggak usah ya. Berarti faktorisasi prima dari 42 sama dengan, kita kaliin ini semua. 2 dikali 3 dikali 7. Nah, kalau udah kayak gini, kita tentuin KPK-nya. Cara untuk menentukan KPK itu, kita kalikan semua faktor yang ada dari 28 dan 42. Kalau ada faktor yang sama, misal yang ini, di sini ada 2, di sini juga ada 2. Ini kan faktornya sama, kita ambil pangkat yang paling besar. Oke, kita mulai ya. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Kita tulis 2. Pangkat yang paling besar kan ini. Oke, kita tulis. Di sini 3, di sini nggak ada 3. Ingat yang tadi, kita kalikan semua faktor dari 28 dan 42. Walaupun di sini ada 3, di sini nggak ada 3, tetap kita tulis 3. Oke. Terus kali. Sini ada 7, sini ada 7. Sama-sama kan? 7 pangkat 1 ini sebenarnya. Cuman biasanya nggak perlu ditulis. Jadi kita tulis 7. Oke, 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3 kali 7. Berapa ini? 12 dikali 7, hasilnya 84. Berarti jawabannya yang B. Next kita lanjut soal nomor 2. FPB dari 42 dan 63 adalah, oke, sekarang kita bikin dulu pohon faktornya masing-masingnya. 42 bisa dibagi 2, bisa, hasilnya 21. Nggak bisa lagi dibagi 2, bagi 3 ya, hasilnya 7. Rupanya sama nomor 1. Nggak apa-apa lah, ini KPK kan, sekarang FPB. Berarti faktorisasi prima dari 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Oke, sekarang yang 63. Oke, kita bikin gini ya. 63 dibagi 2 nggak bisa kan? Kita bagi 3, hasilnya 21. Kita bagi 3 lagi kan? Hasilnya 7. Oke, stop sampai di sini. Nggak usah sampai habis sampai 1 hasilnya, nggak usah. Cukup sampai di sini aja ya. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 63, 3 kali 3 kali 7. 3 nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 7 gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan FPB nya, kita kalikan semua faktor yang sama. Ingat ya, faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil, paling rendah. Kita mulai. Kita tengok di sini. Di sini ada 2. Di sini nggak ada 2, berarti ini nggak termasuk, kita coret ya. Di sini ada 3, di sini ada 3. Oh, ada pangkat yang paling kecil ya ini ya, cuma 3 atau 3 pangkat satunya. Di sini ada 7, di sini ada 7. Oh, berarti kita masukin gitu ya. Berarti FPB nya sama dengan 3 kali 7. Berapa 3 kali 7? 21 gitu ya. Jawabnya yang B gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3 ya. Di sini 2 soal ini, nomor 3 sama nomor 4, soal cerita. Jadi udah agak tinggi lah ya, udah agak hot, higher order thinking skill. Asik. Kita baca, 2 lampu menyala bersamaan pada pukul 8 tepat. Lampu pertama berkedip setiap 45 detik dan lampu kedua setiap 60 detik. Setelah berapa detik keduanya akan berkedip bersama lagi? Nah, menurut teman-teman soal nomor 3 ini termasuk soal FPB atau KPK? Ya, itu dia soal KPK. Kenapa? Karena yang di sini kalau kita cerna, lampu pertama itu 45 detik, lampu kedua setiap 60 detik. Nah, di sini kan diminta
setelah berapa detik keduanya akan berkedip bersama lagi. Artinya di situ diminta pada kelipatan berapa 45 dan 60 itu ketemu atau bersekutu gitu ya, sesuai dengan namanya KPK, kelipatan persekutuan gitu ya. Jadi antara dua bilangan ini 45 dan 60 ini diminta di angka berapa akan ketemu gitu. Langsung aja kita bahas soal nomor 3. Caranya sama, kita pakai metode pohon faktor. Kita bikin dulu pohon faktor dari 45. 45 bisa kita bagi 3 ya kan, hasilnya 15 ya kan. Iyalah, masih bisa dibagi 3 nggak? Bisa, hasilnya 5. Oke, stop sampai di sini aja, gak usah sampai 1 hasilnya. Kenapa? Karena kalau kita kaliin 3 kali 3 kali 5 ini udah sama dengan 45 gitu ya. Kita tulis 3 nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Sekarang yang 60. sorry 60. Kita bikin pohon faktornya. Bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 30. Masih bisa dibagi 2 kan? Hasilnya 15. Masih bisa dibagi 2? Enggak. Bagi 3 ya. Hasilnya 5. Stop sampai di sini aja hubungan kita. Asik. Kita bikin di sini 60 ya. Ini 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3 dikali 5 gitu ya. Oke, sekarang kita tentuin KPK-nya. Ingat yang tadi kita kalikan semua faktor dari 45 dan 60. Dan kalau ada faktor yang sama, kita ambil pangkat yang paling besar gitu ya. Kita mulai. Di sini ada 2 pangkat 2. Walaupun di sini nggak ada 2, tetap kita tulis. Ya, tetap kita tulis karena intinya itu kita kalikan semua faktor. Ingat, semua, all gitu ya. Agak bahasa Inggris sedikit biar agak Oke, kita lanjut. 3. Di sini ada 3. Oh, di sini ada 3. Angka yang paling besar kan 3 pangkat 2. Tulis. Lanjut. Oh, di sini ada 5, di sini juga ada 5. Kita tulis 5. Udah siap. Langsung aja. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 9 dikali 5. Oke, ini 36 dikali 5 hasilnya kan berapa ini? Cepet 80. Asik gitu ya, 180 gitu dia. Berarti kedua lampu ini akan berkedip bersama lagi setelah 180 detik kemudian gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang kesulitan membedakan soal nomor 3 ini termasuk soal FPB atau KPK, soal nomor 4 ini termasuk soal FPB atau KPK. Nah, ingat aja teman-teman, untuk menentukan soal itu termasuk khususnya soal cerita ya, termasuk soal KPK atau enggak. Kalau soal KPK itu intinya pasti ditanya kapan mereka akan bersama-sama lagi, kapan keduanya akan menyala bersama-sama lagi, kapan mereka akan hidup bersama-sama lagi gitu ya kan. Pasti itu termasuk KPK. Ingat, itu termasuk KPK. Kalau udah dibilang lagi gitu, termasuk KPK itu. Karena bersama-sama lagi berarti bersekutu orang itu, antara baik itu 2 angka nanti atau 3 angka yang ditanya KPK-nya. Ingat aja, berarti yang ditanya itu ketiga angka ini bersekutu atau ketemu di kelipatan berapa gitu ya. Gitu dia. Nah, untuk yang ciri-ciri soal FPB, kalau ditanya nanti kayak gini, berapa banyak keranjang yang bisa dibagi secara merata, nah itu udah termasuk itu soal FPB. Kayak soal nomor 4 inilah yang ditanya kan, berapa banyak kotak terbanyak yang dapat dibuat Bu Rina dengan isi yang sama, itu udah termasuk FPB gitu dia. Semoga teman-teman paham. Kalau belum paham teman-teman, diulangilah video ini sampai teman-teman merasa capek dan jenuh, akhirnya tertidur di tempat tidur. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Jangan banyak bacot gitu. Ditanya di sini, kok ditanya? Kita baca dulu soalnya. Bu Rina memiliki 60 kue coklat dan 84 kue keju. Semua kue akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah dan jenis kue yang sama di setiap kotak. Berapa banyak kotak terbanyak yang dapat dibuat Bu Rina?
Oke, dengan cara yang sama kita bikin dulu masing-masing pohon faktornya 60. Rupanya soal nomor 3 sama nomor 4 ini angkanya sama 60. Gak apa-apa lah. Penting materinya beda kan. Ini KPK, ini FPB. Kita tulis ulang aja ini ya, gak apa-apa. Ini 30 dibagi 2 15 dibagi 3 5. Oke, berarti faktorisasi prima dari 60 ini 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Oke, sekarang yang 84 ini bisa dibagi 2 kan? Bisa. 42 ya, masih bisa dibagi 2, hasilnya 21. Nggak bisa lagi dibagi 2, berarti dibagi 3, hasilnya 7. Oke, stop sampai di situ aja. Berarti faktorisasi prima dari 84 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Oke, kita tentuin FPB nya. Nah, ingat, untuk menentukan FPB itu kita kaliin faktor yang sama dengan pangkat paling kecil. Kita tulis di sini ada 2, di sini juga ada 2, berarti faktornya sama. Kita ambil pangkat yang paling kecil. Karena ketepatan di sini pangkatnya sama, yaudah kita tulis salah satu aja kita tulis ya, gak usah dua-duanya. Oke, kita lanjut. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Oke, berarti satu aja kita tulis. Oke, lanjut. Di sini ada 7, di sini nggak ada, berarti ini nggak termasuk. Di sini ada 5, di sini nggak ada 5, berarti nggak termasuk ini. Berarti FPB nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 atau 4 dikali 3. Berapa ini? 12 kan? Berarti banyak kotak yang bisa dibuat Bu Rina Sigalingking ini adalah 12 kotak gitu ya. Oke, sekian video ini, semoga teman-teman dan adik-adik sekalian bisa memahaminya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.